Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memakai termometer ini. Ini termometer dari Mona. Karena banyak banget yang nanyain, Chef, bagaimana sih cara pakainya. Jadi di video kali ini saya akan mentesnya atau mentutorialkannya di oven milik saya. Nih, ini oven gas jadul ya. Jadi nanti putaran gasnya nih, cara nyalainnya ada di sini. Sini ya, dan apinya biasa ada di bawah sini. Nanti saya panggangnya di atas sini. Jadi nanti cara pakainya gampang banget. Termometernya ini saya taruh di sini atau sejajar bersama loyangnya. Jadi loyangnya contoh di sini. Ya, jadi taruhnya di sini. Jangan taruhnya di sini atau digantungin di sini. Jangan taruh di sini atau digantungin di sini. Karena nanti akan beda hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau panggang, taruh yang sejajar. Nih seperti ini. Ingat ya, taruhnya sejajar. Boleh mau di sini, mau di sini, mau di tengah-tengah seperti ini boleh, mau di pinggir sini boleh, penting sejajar sama loyangnya. Jadi kalau misalnya nggak sejajar sama loyangnya, itu kan karena api bawah, ini tengah, ini atas, pasti dia akan beda. Di sini, bawah, tengah, dan atas ini akan beda. Jadi kalau kalian taruh termometernya tuh harus sejajar dengan yang kalian panggang. Kalau misalnya beda, pasti nanti hasilnya beda. Bisa beda 20 derajat, 30 derajat, sampai 50 derajat. Karena kalau makin atas, itu semakin panas. Nih, jadi seperti ini. Jadi, cara pakainya ini kita panasin dulu si termometernya ini atau ovennya ini 30 menit. Jadi caranya seperti ini. Jadi kayak nih, saya perlihatkan contohnya. Jadi kalau misalnya kalian punya oven seperti ini, nih cara panasnya seperti ini. Jadi nanti dia apinya ada di sini. Nih yang lubang-lubang seperti ini. Kalian harus sudah siapkan dulu koreknya. Ini karena saya pakai satu tangan ya. Kalau misalnya kalian ada dua, ini kan saya megang kamera. Nanti kalian bisa lebih gampang. Jadi ini kalian nyalain dulu. Baru nanti itu diputar gasnya. Ya. Kalau ini saya karena udah tahu, jadi kalian jangan tiru seperti ini, Ji. Ini buka dulu. Harus cepat ya. Dan kalau oven ini tuh kita bisa panggang lapis legit. Jadi kalau misalnya lapis legit, panggangnya di sini, di bawah sini. Nih. Nanti kita panggang kalau kue di sini, lapis legit di sini karena harus pakai api langsung atas langsung. Jadi kalau misalnya saya pakai oven seperti ini, misalnya matangnya 25 menit. Setelah matang 20 menit, sudah agak kecoklatan, nanti saya pindahin dari sini ke sini untuk api atasnya. Karena kan di sini nggak ada api atas nih ya. Api atasnya nggak ada di sini nih. Saya nggak pernah pakai. Jadi nanti pas sudah dari sini saya pindahin ke sini. Nanti tinggal kita lihat aja. Ini termometernya tuh. Nih api-apinya. Ini saya udah beli dari tahun 2012. Jadi udah berapa tahun tuh? 2012, jadi kurang lebih udah 9 tahun. Bagus, belum pernah servis-servis. Oh ya, ini banyak yang nanya, Chef, ini kalau misalnya ini muatnya berapa loyang ya? Nah, ini kalau misalnya ini biasa ukuran 30 kali 30 kali 30, sini muat 3 loyang. Jadi kalau misalnya kalian punya loyang 20 kali 20, itu bisa muat 1 di sini, 2, 3, 4. Belakang masih ada lagi, berarti bisa 8 loyang. Itu kalau misalnya ukuran 20 kali 20. Ini kita taruh seperti ini aja. Jadi saya pindahin sini ya, supaya gampang lihatnya. Ini kita panasin dulu. Oh ya, di sini setiap oven beda-beda ya. Jadi saya yang nggak bisa
arahin kalian tepat. Tapi kalian nanti cara matangnya aja. Jadi kalau misalnya matangnya lebih dari 25 menit, berarti apinya itu kan lebih rendah. Nah, nanti kalian bisa besarkan. Kalau misalnya matangnya kecepatan nih, 15 menit udah gosong. Nah, nanti kalian bisa kecilkan apinya. Nanti tinggal kalian patokannya ada di sini aja gitu. Jadi kita itu nggak boleh pakai feeling kalau untuk seperti ini. Jadi kita harus ada patokannya biar nanti kuenya sama. Mau oven listrik bisa, mau oven deck bisa, mau oven tangkring bisa. Apalagi kayak saya ya. Ini nggak ada termometernya, tuh. Ini nggak ada termometernya, jadi butuh banget yang kayak gini. Lihat tuh, udah mulai naik. Karena kalau misalnya kalian pakai oven kayak gini, biasa saya panasin dulu setengah jam. Apinya saya besarkan. Jadi begitu ovennya masuk, begitu adonannya masuk atau loyangnya masuk, nanti kan dia turun. Nanti kita bisa kecilin. Jadi turunnya nggak terlalu jauh. Kalau kalian pakai oven seperti ini ya. Nanti aku kasih tutorialnya juga, biar kalian juga tahu cara gunainya. Jadi banyak yang minta saya kasih tutorialnya dong. Jadi cara masukinnya dan ngatur-ngaturnya, jadi nggak ngomong aja gitu katanya. Ya udah, di sini saya coba sebisa mungkin, selengkap mungkin. Oh ya, ini kalau misalnya yang beli termometer ini selalu bilang, Chef, kalau misalnya, karena ini banyak yang baru juga, Chef, kalau misalnya saya buka kok pintu ovennya turun segala macam gini-gini. Nah, kan ini kalau misalnya kalian turun itu wajar ya, karena pintunya ini kan dibuka, jadi nggak apa-apa, kalian jangan panik. Nanti suhunya akan naik lagi. Ya, udah mulai naik. 80 derajat. Oven ini sih awet ya, nggak ada masalah. Saya pakai udah 8 tahun, aman-aman aja. 9 tahun malahan, aman-aman aja, nggak ada masalah. Oh ya, kalau misalnya kalian punya oven kayak gini tuh harus diukur ya. Tingkat kelurusannya nanti ada pakai water pass, itu bisa beli toko bangunan. Kalian bisa pakai itu. Jadi nggak boleh taruh aja, karena kan saya juga nih, saya kasih tahu. Nah, ini saya kan ada kayak beda tinggi ya. Jadi di sini saya ganjel kayak gini. Kalau nggak nanti kuenya miring. Gitu ya. Kalian kalau punya oven gede kayak gini harus diukur. Pakai water pass namanya. Nanti mungkin saya akan kasih tutorial di oven listrik lagi. Nanti nextnya sih kayaknya review oven Signora sih. Karena banyak yang minta, jadi saya akan coba review. Jadi di sini cuma pakai api bawah aja ya. Nih ya, tuh. Nanti panggangnya di sini. Ini dia naik 100. Ini cuma contoh aja ya, karena banyak banget yang nanya. Jadi nanti pengaturan apinya ada di sini. Nanti aku jelasin semua kok. Tenang saja. Semoga kalian menambah wawasan kalian di dunia perbakingan. Jadi nambah lagi wawasan. Jadi setiap kali ada informasi apa, pasti saya akan selalu share di YouTube aku. Ini aku ambil lap dulu, soalnya panas. Nah, kira-kira aja ya. Udah setengah jam. Biasa sih kalau misalnya aku panggang cake di sini, itu suhunya itu 120 sampai 140 tergantung tingginya. Kalau makin pendek itu makin tinggi. Jadi kalau misalnya tingginya 4 cm seperti ini nih, itu biasa 130, 120. Kalau misalnya tinggi, pakai adonannya tinggi 8 cm seperti ini, itu saya pakainya bisa 120 derajat di sini. Nah, ini udah mau 150. Ini misalnya udah setengah jam, pasti suhunya lebih nggak apa-apa. Kita buka. Kita masukkan. Nanti kan suhunya pasti turun nih. Kalian jangan takut ya.
Tuh ya. Pasti nanti dia akan turun. Di sini nanti kita akan kecilkan. Jadi kayak kita putar ke sini. Nih, aku kasih apinya. Lihat apinya biar kalian bisa jelas. Biasa aku apinya sekecil ini nih ya. Tuh, kira-kira seperti ini. Biasa aku nanti dia akan suhunya akan turun jadi 140, 130. Nah, nanti setelah 20 menit lah ini matangnya ya. Ini udah mau matang nih 20 menit, kulitnya sudah kecoklatan. Saya pindahin. Cepet-cepet ya, jangan terlalu lama ya. Saya pindahin nih. Dari sini ke sini. 5 menit terakhir pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian punya oven seperti ini dan punya masalah dengan suhu, jangan khawatir karena juga saya pakai ini udah cukup lama. Yang kursus kan kalian tahu-tahu sendiri, saya pakai ini menghasilkan kuenya seperti apa. Jadi jangan takut. Kalau misalnya kalian punya oven seperti ini pasti berhasil. Nanti akan aku share oven-oven selanjutnya, tungguin aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.